Sapa. Assalamualaikum Ibu. Senyum. Gitu ya. Dan terus apa lagi? Menanyakan Keadaan. Keadaan klien. Terus apa lagi? Menjelaskan Menjelaskan prosedur klien dan tujuan. Di sini saya akan melakukan pengambilan darah melalui apering. Tujuannya untuk mengetahui keseimbangan asam dan basa atau oksigen di dalam tubuh ibu. Terus apa lagi? Memberi kesempatan klien untuk Tanya. Oke, terus Apakah ibu ada yang menutup tirai? oke, terus Hak kerja yang siap formulir siapkan formulir pengiriman. kita yang sibuk. Iya. Formulir pengiriman diisinya Sini, nama, sini. nomor rekam medis. Di formulir pengiriman Namanya mus. nama, nomor rekam medis, suhu, saturasi oksigen, FiO2 sama FiO2, kadar FiO2. Ada nggak? Oh, mana bukan diminta ya? Iya. Nggak tahu nggak? Nggak ada. Mana bukan diminta ya? Nggak ada. Ada. Saturasi oksigen. Saturasi oksigennya. Terus kadar FiO2-nya berapa persen? FiO2 itu setiap 1 liter oksigen yang pasien pakai nilainya 4%. Setiap 1 liter itu nilainya 4%. Berarti kalau pasiennya menggunakan nasal kanul 4 liter per menit, berarti berapa kadar? 16%. Ya. Nasal kanul itu kan lubangnya kecil. Nah, masih bisa menghirup oksigen yang dari luar kan? Masih bisa menghirup oksigen bebas. Yang kita hirup nih sekarang. Nah, kadar oksigen bebasnya berapa persen? Yang kita hirup, kadar oksigen yang kita hirup berapa persen? 96. Dikurangi ya. Jadi 100 gitu semuanya. Kadar oksigen yang kita hirup nih, yang selama ini kita nafas, itu oksigennya yang dihirup berapa persen? Dihirup. 80. Kadar oksigen bebas. Kadar oksigen bebas yang ini nih, yang di luar nih, berapa persen? Ini bukan yang kemarin. Oh, tadi. persen, jangan asal nebak. Kalau nggak tahu ya dicari. Udara bebas itu atau oksigen yang kita hirup itu 21%. Karena nasal kanul itu lubangnya kecil, ya masih bisa menghirup udara dari luar. Berarti ditambah dengan 21%. 37%. FiO2-nya, nilai FiO2-nya 37%. Kalau pakainya non rebreathing mass 15 lpm, berapa FiO2-nya? Dia berapa? Mas apa? Mas. Betul. 15 aja kali 4. Yang mana ya? Iya 60.
60 ditambah 37. 21. 81. Udah mana? 60. Emang tapi representing bebas atau enggak? Biasa aja. Masa? 60 dari mana? Dan terus? 15 dikali 4. Sudah masuk. Non rebreathing mass itu seluruh oksigen yang dihirup itu yang ada di Oksigen di dalam aja yang dikasih kan dia ketutup semua. Ya? Ada katupnya pun Ditutup. ditutup gitu ya, jadi nggak bisa. Berarti 60 ya, Bu? Oh gitu ya. Ya. Udah. Setelah itu ngapain? Cuci tangan. Cuci tangan. Ada cuma Dekatkan. 7 anjir ini. Ih, si rusak anjir itu gua bapak. Tadi itu kalau pakai squid 3 cc yang ini harus pakai obat heparin. Kalau pakai squidnya khusus untuk AGD nggak usah pakai heparin. Ini squid AGD. Boleh dilihat. Sampai belakang. Kok dia lah ya? Foto Mas. Mas foto Mas. 0,7. Kalau pakai squid AGD nggak usah pakai heparin. Itu squidnya khusus untuk AGD. Kalau pakai squid 3 cc harus pakai heparin. Heparin itu obat untuk apa? Untuk mencegah darah menggumpal dalam squid. Mencegah penggumpalan darah. Berapa dikasih heparinnya? 0,1. 0,1. Buset. Mana tadi heparinnya? Yang diumpetin dong. Iya Bu, lupa. 0,1 ya. Cemburu. Udah. Kalau udah dibuka, didesinfektan dulu. Garis kedua. Dari sini. Garis kedua. Segini. Segini 0,1. Ya. Ini squid AGD. Kalau pakai squid AGD nggak usah pakai heparin. Squid AGD itu dari sananya udah begini. Sama kita jangan diginiin. Nggak boleh. Ya. Emang begini ada rongganya gini. Dari sananya nggak boleh diginiin. Nanti tahu kenapa nggak boleh digituin. Ya, nanti juga tahu. Oh iya. Nah, ini ya, begini nggak boleh diginiin. Nah, ini ada rongganya kan? Kan ada heparinnya. Ya. Ya. Ini segini. Otomatis. Kalau itu diganti. Yang kayak ketipu sih ngomong Sah. Terlanjur. Kalau udah jadi Mulai perawat kurang nggak ya? ada kagol, nggak ada Pencet. refleks, nggak ada CTM. pencet, nggak ada. Nggak boleh. Harus fokus, harus menjadi perawat yang profesional. Ini ada karetnya, ini ada penutupnya. Ya, itu dari sananya. Kita pakai heparin. Terus apa lagi setelah diisi heparin? Tentukan Darah yang akan Ditusuk. ditusuk. Mau tangan
dengan sebelah kanan atau sebelah kiri? Di arteri yang mana? Femoral. Radialis untuk 45 derajat. Radialis atau brachialis? Radialis itu yang mana? Mana? Jangan ngomong doang, pergelangan tangan yang mana? Ibu, pergelangan tangan di sini. Pergelangan tangan di sini terus kalian pakai gelang di sini emang. Radialis brachialis. Yang kayak gimana? Yang kayak gimana? Yang kayak gimana? Ya, yang mana? Yang kayak gimana? Arteri itu apa sih? Yang kayak gimana pembuluh darahnya? Yang cenut. Yang berdenyut. Arteri itu tidak bisa dilihat tapi bisa diraba ya. Kalau vena bisa dilihat, bisa diraba. Itu perbedaan arteri sama vena. Arteri itu yang berdenyut. Cara ngeceknya gimana? Tiga jari, Bu. Kukunya kalau ujian masih begitu nggak boleh ujian. Iya, Bu. Yang kukunya panjang, kalau ujian masih panjang nggak boleh ujian. Cara ngeceknya? Coba ngecek ke arteri masing-masing. Ini, Bu. Ada nggak? Ada. Ada, Bro. Ayo. Sebelah sini nih. Ini, Bu. Sejajar dengan jempol. Sejajar dengan jempol ya. Ngeceknya nggak boleh pakai jempol. Nggak boleh ya. Harus begini. Boleh 2 jari, 3 jari, pokoknya begini ya. Ya. Begini ya. Ya, Bu. Ada semuanya? Ada. Kalau nggak ada berarti bidadari. Lemah. Lemah. Setelah itu kita mau menentukan mau di radialis atau brachialis. Kalau Brachialis. sejajar dengan Siku sih. sejajar dengan kulit. Coba mana cari yang di brachialis. Ada yang berdenyut. Brachialis. Arteri itu ada di mana aja? Radial Femoralis di mana? Di sini. Apa? Dorsalis pedis. Dorsalis pedis di mana? Di sini. Terus yang di sini? karotis. Terus yang di sini? Yang di belakang lutut? Popliteal. Oh, politeal. Terus yang di sini yang di muka di sini? Femoralis. Ada banyak ya? Jangan cuma taunya ini doang. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ibu sih. Oke ya. Kayak alentes. Alentes itu untuk apa? Untuk menilai suplai darah. Apa alentes? Menilai? Menilai aliran darah melalui arteri ulnaris sama radialis. Evaluasi patensi. Ditekan. Radialis dan ulnaris ditekan. Ditekan gini. Buka tangannya. Buka. Tutup. Bentar. Buka. Tutup dulu. Tutup. Buka. Pucat nggak? Pucat. Oke, terus dibuka di ulnarisnya. Nah, dia kembali. Ini CRT ya. Ya. CRT itu normalnya Dokter. kembali Kerjaan dalam SD. 2 detik gitu ya. Yang dibuka yang ulnaris. Ini yang radialis, ini yang ulnaris. Ditahan. Ngepel.
ditahan. Dong itu sulapnya. Buka tangannya. Terus buka yang ulnaris. Sulap. Dia kembali dalam berapa detik? Gitu alentes itu. Ya. Kalau dia kembalinya cepat berarti Normal. alirannya masih bagus. Ya. Belum. Mau disuntik. Setelah dilakukan alentes, kita tahu mau melakukannya di radialis. Di brachialis juga boleh ya. Dicari dulu denyutannya yang paling terasa di mana. Begini nyarinya. Denyutannya yang paling terasa di mana? Di sini ya. Kalau udah tahu di sini denyutan yang terasa, renggangin tangannya gini, dibuka. Kasih kasa. Posisinya begini, nyarinya. Kalau udah tahu di area-area penusukan yang mana, dibuka jarinya. Terus didesinfektan. Desinfektan. Ya. Posisinya Apaan? di sebelah sini. Ayo. Ini ya, awalnya begini nyarinya. Awalnya nyarinya begini. Kalau udah tahu area penusukannya, denyutannya yang kencang di situ dibuka. Dibuka, desinfektan. Tusuk dulu gak sih? Ditusuk 45 sini ya. Bevelnya bevelnya harus di atas ya. Iya, Bu. Jadi nusuknya begini. Yang tajam. Posisinya. Apa tusukannya? Begini ya. Anyarang. Mau pingsan. Jauh kena kepejit. Posisinya begini. Ininya beginiin dulu. Kalau udah tahu direnggangin. Desinfektan area penusukan. Tusuk begini. Meganginnya begini. 45 derajat. Begini ya, 45 begini nih. Kalau begini 90. ya, setengahnya 45 derajat. Terus nggak boleh diaspirasi. Nggak boleh diaspirasi. Nggak usah diginiin. Kan dia ada denyutannya. Nanti dia naik sendiri. Iya, Bu. Ya. Nanti dia naik sendiri. Makanya kenapa harus ada rongganya yang ini. Nanti dia naik sendiri. Karena berdenyut kan. Kalau ini pakai rongganya karena ada heparinnya. Ya, terus si heparin ini nggak boleh dimasukin. Nggak boleh dimasukin. Biarin kayak gini nanti dia naik sendiri. Kan nggak boleh diaspirasi, nggak boleh diginiin, nggak boleh diginiin. Boleh, Bu. Dicoba. Bukan mau ngambil darah. Ya, bukan mau ngambil darah. Bukan mau ngambil darah vena. Jadi si obat ini biar ada di sini. Biar darah yang di squid ini nggak beku. Kalau kalian masukin, ya nanti darah yang di sininya beku. Jadi ini nggak usah dimasukin, biarin aja kayak gini. Coba, Bu. Sabar. Sini lo mau mana? Pencet ininya, tapi jangan kenceng ya. Ini muncrat nanti ke muka. Pencet gini. Gini ya. Pencetnya gini. Ini pegangin. Belum pencet. Tak. gitu, Bu. Boleh kan? Gak usah berdiri kelihatan kali. Ait. Basah amat ini. Bekas muka siapa? Ini, Bu. Telat kan? Kenapa telat? Istrinya, Bu, ngebangunin nih siang. Harusnya yang bangun pertama itu suami, bukan istri. Habis rendak. Ini ya. Handuk itu buat menyangga ini. Ya.
Ya pencet. Pencet. Jangan pencet. Pencet gini. Pegang sama Pencet. kamu ini. Ada nggak denyutan? Ada kan? Yuk, siapa yang mau megang? Megang. Ada, Bu. Ada ya. Jangan kenceng ya. Awas kenceng. Cari area yang mau ditusuk. Di alentas dulu, kemudian cari area yang mau ditusuk. Kalau udah tahu direnggangin. Disinfektan. Disinfektan. Deketin alat-alatnya. Desinfektan. Karetnya dideketin. Ininya kapas alkoholnya. Ini angkasanya dideketin. Bengkok. Plester mana tadi? Aja lu. Bu, nanti kalau ujian les mah siapin dulu alatnya Bu ya, baru tindakannya. Siapin masing-masing. Ini ya. Desinfektan area penusukan. Posisinya bevel itu lubangnya ya, harus di atas. Begini. 45 derajat. Oh yang di bawah ya. Dia ke atas. Masukin tangannya Bu. Itu gimana? Dusun. Dusun. Ini dia harusnya ke atas. Siapa benar? Nggak boleh diginiin ya. Iya. Kenapa ini nggak naik? Tar dulu. Bocor. Nodro. Nggak boleh setelah ditusuk nggak boleh diginiin. Boleh diginiin kalau misalnya dia nggak naik-naik ya. Tapi nggak boleh sampai sini. Marjan. Ditarik aja sedikit. Nggak boleh dimasukin obatnya. Nih. Udah ditusuk gini nggak boleh diginiin ya obatnya ya. Iya, Bu. Biarin obatnya kayak gini. Nanti dia naik sendiri. Yuk. Muncrat. Tar. Yuk. Nggak ada aneh. Nggak naik. Ini Bu bocor. Bocor. Dia naik sendiri begini. Lihat nih. Dia naik sendiri. Harusnya ini darah naik ke sini ya harusnya. Gini, udah sampai 3 cc. Oh, 3 cc. Udah gitu, dilepas. Ya, dilepas. Ini jangan sampai lepas, jangan sampai goyang. Yang ini. Tangan yang ini yang tadi begini Didep. dilepas. Didep pakai ini. Ditarik. Tusukin ke karet. Kenapa nggak ditutup? Biar nggak masuk udara. Biar nggak ada udara yang masuk. Kan kalau pakai karet, kalau misalnya nggak sengaja ketarik, dia nggak bakal ketarik. Kan ininya karet. Katanya tadi kalau kagol gitu, tahu kagol? Apa? Sengaja. Nggak akan ketarik ya. Kalau nggak sengaja kalian tarik, nggak akan ketarik karena ada karetnya. Jadi nggak akan ada udara masuk ke sini. Kalau ada udara masuk nanti mempengaruhi hasil. Udah dimasukin ke Es batu. ini ditahan selama 5 menit. Edan. Kenapa 5 menit? Resiko perdarahannya tinggi. Ya. Kan dia ada denyutan, nanti muncrat. Makanya ditahan selama 5 menit. Ditunggu sama kalian 5 menit, baru di plester. Gitu ya. Udah. Ini kalau di radialis, kalau di brachialis, ya pencet lagi. Pencet lagi. Brachialis. Radialis. Boleh di sini ya. Boleh di radialis, boleh di brachialis ya. Sama 45 derajat. Oh itu mau femuralis.
nggak di femoralis. Sama kan ini 45 derajat? Kalau 90? Femo. Begini ya, sama. Udahlah, takut bolong. Kalau di femoralis, begini posisinya. Posisi ngambilnya ya. Kenapa kok jarang di femoralis? Harusnya kalau di rumah sakit pakainya femoralis. Kenapa kan femoralis lebih gampang, lebih gede? Sebenarnya kalau di femoralis itu resiko perdarahannya tinggi. Ya karena arterinya lebih besar. Resiko perdarahannya tinggi. Terus resiko tercampur dengan darah venanya juga tinggi. Darah arteri itu kalau mau ngecek AGD harus darah arteri, nggak boleh darah vena. Kalau kecampur sama darah vena nantinya tidak akurat. Ya. Terus kenapa kok harus dikasih es? Biar nggak beku. Biar nggak rusak. Oh. Karena darah nggak boleh disimpan di suhu ruang lebih lama. Ya, nggak boleh disimpan di suhu ruang lama-lama. Nanti darahnya rusak, namanya lisis. Nanti tidak bisa dicek. Ya, makanya harus pakai es. Udah duduk. Terus misalnya pakai squid AGD, ini kan nggak pakai heparin. Iya. Ya udah ada karetnya dari sananya. Sama ya. Ini biarin kayak gini, nggak boleh diginiin. Biarin ininya begini ya. Nanti si darah masuk ke sini untuk mendorong si squidnya biar ke atas. Kalau kalian giniin, nggak ada untuk mendorongnya. Ya, makanya diginiin biar nanti darah yang ada di sini mendorong ini ke sini. Gitu ya, sama. Sebut gitu. Begini posisinya, 45 derajat. Coba pencet deh. Sorry. Pegang ini. Lagi yang bocoran Pegang ini. Yang bocor aja. langsung pembela diri. Butuh validasi. Iya. Butuh validasi. Emang planting Terserah. Nih, lihat dia naik sendiri. Itu cuma begini doang. Nanti dia naik sendiri gini ya. Terus sampai 3 cc. Udah. Kalau ke pasien beneran nggak boleh ada udara begini ya. Nih, kalau pakai karet dia nggak bisa diginiin. Jadi udara nggak akan masuk. Boleh pakai karet, boleh pakai ini. Bu, berarti nanti kalau praktek ada udara kayak gitu gak? Nggak bakal nyampe 3 cc kok. Kalian baru kelihatan udah naik sedikit aja udah diudahin. 100. Iya 100. Berarti nanti ada yang bantu ini juga. 101 lah. Gini ya, kalau nggak pakai karet boleh kayak gini. Itu kalau yang ada di kiri ya Bu ya? Yang ada di itu doang? Iya yang ada di sini. Nanti kalau hujan squidnya beda-beda nggak? Dikirim. Kalau ujian speednya pakai speed 3 cc. Jadi pakai heparin. Iya. Campuran. Ada yang mau ditanyakan? Habis itu apa? 30 menit ya. Evaluasi. Setiap yang kalian lakukan harus dievaluasi. Tanya perasaannya gimana. Ini di sini nih. Terus apa lagi? Feedback positif kepada klien. Ya, positifnya. Terus apa lagi? Ibu jarum buat yang ngambil obat sama buat dimasukin ke Beda. ya? Jarumnya harus diganti setelah kalian mengambil
Iya, langsung ganti aja. Kalau nggak ganti needle teh. Setelah kalian mengambil heparin, kan ini udah ditusukin ke sini. Ya. Jarumnya Ganti. dibuang, diganti sama yang baru. Nanti ada khusus jarum ya. Iya Bu. Diganti sama yang baru. Gini ya. Harus diganti karena udah dimasukin karet. Nanti tumpul. Terus nanti ada karet yang masuk ini. Kalau udah dimasukin ke karet, ya di jarumnya nanti susah ditarik. Gitu ya. Untuk steril ini nama untuk steril. Udah itu kok itu. Bisa. Sama ada yang mau ditanyain? AGD. Kalau nggak ada kita ke pengisian hemodinamik.